Jumpa kembali di MTD Journey Inspiration of Life. Pagi ini saya mau coba sharingkan teman-teman dengan temanya. Banyak orang yang berpikiran tidak sehat dan hilang kebenaran karena mengira ibadah adalah sumber keuntungan duniawi gitu. Jadi ini yang saya coba pagi ini bawa ke dalam sharing teman-teman. Apa ya? Setelah saya coba amati selama 20 tahun ini teman-teman, bagaimana mengenal firman Tuhan, bagaimana mengerti firman Tuhan, bagaimana coba belajar berani melakukan firman Tuhan, teman. Ternyata perjalanan yang saya alami selama 20 tahun ini, teman-teman, itu di luar yang waktu pengenalan saya waktu awal, teman. Jadi kalau bicara kenapa saya mau beribadah, kenapa saya mau mencari Tuhan itu. Dasar utamanya adalah karena awalnya saya berasumsi bahwa beribadah, mencari Tuhan itu adalah bagaimana mendapatkan satu poin plus untuk memperoleh kesuksesan duniawi, teman. Jadi awalnya saya ikut Tuhan itu untuk itu, teman. Tapi berjalannya waktu dari tahun ke tahun gitu. Ya setelah saya pelajari, saya makin dalam lebih mengenal firman Tuhan. Saya coba lebih lebih mampu gitu, lebih mampu untuk belajar mengerti firman Tuhan. Saya coba belajar lebih berani melakukan firman Tuhan dengan udah dikaitkan teman-teman dengan bagaimana menghidupkan roh yang ada dalam saya, bagaimana menghidupkan roh Tuhan yang Tuhan beri kepada saya yang ada dalam roh kita masing-masing manusia ini gitu. Nah, setelah saya hidupkan roh Tuhan itu, kemampuan mengerti dan kemampuan melakukannya itu makin terjadi, teman-teman. Dan yang konyol, teman-teman, waktu makin mengerti, makin lama gitu. Kalau kita bicara kalau di pemerintah ada repelita gitu ya, rencana bangun 5 tahun. Kalau start saya dari tahun 2000 ke tahun 2021, kurang lebih kan ada 4 repelita lebih, teman. Repelita itu rencana pembangunan 5 tahun. Jadi kalau saya bagi pengenalan akan Tuhan, akan ibadah itu dibagi per 5 tahun, teman. Berarti saya sudah 4 repelita, teman. 4 rencana pembangunan 5 tahun. Dari repelita 1, repelita 2, repelita 3, repelita 4, repelita 1 berarti tahun 2000 sampai 2005, repelita 2 berarti 2006 sampai 2010, repelita 3 berarti 2011 sampai 2016, 15. Nah, repelita 4-nya 2016 sampai 2020, bahkan sampai sekarang, teman-teman, masuk ke dalam rencana pembangunan 5 tahun yang kelima, teman-teman. Jadi dari 20 sampai ke 25. Nah, ternyata pengertian akan firman itu berbeda, teman. Bahwa yang namanya dibolak-balik belasan kali gitu, yang kita membaca firman Tuhan, ujung-ujungnya ikut Tuhan itu ternyata bukan untuk keuntungan duniawi, teman-teman, bukan sebagai sumber keuntungan duniawi. Jadi awalnya yang saya anggap adalah mengikut Tuhan, ibadah pada Tuhan itu adalah untuk bagaimana mendapatkan satu sumber keuntungan duniawi, ternyata tidak, teman-teman. Bahkan kalau ngomong ekstrimnya, teman-teman, nanti dalam kitab 1 Timotius dan Lukas 9 ini dinyatakan bahwa kalau ikut Tuhan itu ternyata lebih berat, teman-teman, dibanding standar-standar manusia pada umumnya, standar duniawi gitu pada umumnya. Kan kita sering sekali mendengar, teman, bahwa orang hidup itu kan basically harus primer itu ya, kebutuhan primer, kebutuhan standar manusia itu terdiri dari pangan, sandang, pangan, dan papan. Itu dari saya sejak SD, SMP, saya sudah sering sekali diajar oleh guru-guru begitu, teman. Bagaimana standar kebutuhan manusia itu adalah sandang, pangan, dan papan, teman. Ada 3. Tapi kalau saya simak setelah berjalannya masuk ke repelita kelima dalam hal rohani, ternyata ikut Tuhan itu bukan cerita bagaimana yang namanya kebutuhan standar, kebutuhan primer loh, kebutuhan primer. Sedangkan dunia itu kan ada kebutuhan primer, ada kebutuhan sekunder, ada kebutuhan tertier gitu. Jadi saya bicara kupas kebutuhan primer aja, kebutuhan dasar aja. Ternyata ikut Tuhan itu sandang pangan tanpa papan loh, teman-teman, tanpa papan. Jadi pengen Nabi Isa, pengen Rasul Paulus gitu, yang mengatakan seperti itu, bahwa ibadah itu apabila kita benar ingin menyembah Tuhan Allah itu, apabila kita mau mengasihi dan percaya Tuhan Allah, kita mau taat menjalankan perintah peraturan Tuhan Allah, ternyata ya yang bisa terpenuhi itu cuma 2, teman.
kebutuhan primer yang sandang, pangan, dan papan. Papan itu tidak diperlukan. Yang diperlukan itu sandang dan pangan. Jadi kalau kita kembali ke awal lagi, jadi seperti waktu pertama Nabi Isa memberitakan kebenaran firman Tuhan itu gitu ya. Jadi yang penting ada makanan, minuman, dan pakaian, sudah ya. Kalau makanan minuman kan jadi satu, sebutannya pangan gitu teman. Pakaian berarti kan sandang gitu. Berarti cuman butuh sandang dan pangan aja teman. Papan itu tidak perlu. Kenapa papan tidak perlu? Karena dalam realita memberitakan kebenaran firman Tuhan itu dibutuhkan kemana-mana, dibutuhkan kemana-mana gitu, sehingga akhirnya arti papan itu jadi bisa tanda tanya teman, antara perlu dan tidak perlu. Ini baru bicara, saya ingetin lagi, kebutuhan primer teman. Saya belum bicara bagaimana kalau orang duniawi itu biasanya begitu sukses ya akan masuk kebutuhan sekunder gitu, ya akan masuk ke dalam kebutuhan tertiernya gitu. Jadi kalau saya pengusaha mobil, ya kalau saya bayangin waktu cerita awal gitu ya, butuh kebutuhan primer. Mobil itu udah butuh nggak butuh teman-teman. Ya mau naik kendaraan umum, mau naik apa bisa gitu. Jadi tidak perlu, apalagi zaman dulu, zaman Nabi Isa jalan kaki gitu. Kalau zaman sekarang kita pakai kendaraan apapun bisa gitu. Itu cerita kebutuhan primer teman. Bagaimana memberitakan kebenaran firman Tuhan kemana-mana gitu, di mana-mana. Ya otomatis kita butuh makan, ya kita butuh pangan, kita butuh sandang, itu jelas. Tapi kalau bicara papan, rumah gitu, itu bisa iya atau tidak. Nah, kalau kita bicara kebutuhan kendaraan lebih-lebih lagi, transportasi gitu ya. Berarti kebutuhan primer itu tidak menurut itu. Tapi begitu hidup kita masuk ke dalam kesuksesan, kita masuk ke dalam kategori sekunder gitu. Nah kita mulai mikir teman-teman, ya kita mulai butuh yang namanya kendaraan untuk bisa lebih efektif, bisa lebih cepat. Yang tadinya cuma motor pun jadi kendaraan umum, pindah ke motor. Nah motor pun jadi ya karena sukses duniawinya bertambah, kemudian sekundernya naik dan menjadi mobil. Ya nanti udah kalau sudah ada mobil udah nggak kehujanan kepanasan. Kalau pakai motor kan masih kehujanan kepanasan, itu kemudian sekunder teman. Tapi begitu sukses ini terus mengikuti gitu teman, akhirnya kita butuh kebutuhan tertier gitu, ketiga. Boleh ada, boleh tidak sebenarnya gitu. Tapi karena orang dunia sukses, ya akhirnya yang si mobil tadi teman-teman bukan cuma menuntut dari naik mobil itu tidak hujan-hujanan, tidak kepanasan, lebih baik daripada naik motor. Dan keamanannya pasti lebih terjamin karena kita dilindungi oleh bodi mobilnya. Kalau motor kan enggak, yang begitu serempetan jatuh yang kena badan kita. Kalau mobil kan masih bisa dilindungi badan mobilnya gitu. Tapi begitu kita udah masuk ke tertier, mobilnya itu mulai bersyarat teman. Yang mesti ada AC-nya, mesti ini, mesti branded segala macam. Itu yang disebut kebutuhan-kebutuhan primer, sekunder, dan tertier itu ya begitu teman. Jadi tidak ada habisnya gitu. Nah sedangkan kalau kita bicara dari sisi ibadah yang sebenarnya, yang tadi dikatakan bahwa kalau kita berpikiran sehat dan kita tidak hilang kebenaran, yang namanya beribadah itu ya mentaati perintah Tuhan itu dalam arti memberitakan kebenaran firman Tuhan itu tidak butuh sandang, pangan, papan secara primer, naik ke sekunder, naik ke tertier. Jadi di sini dikatakan beberapa firman itu jangankan urusan masuk sekunder atau tertier gitu. Ya untuk primer aja papan itu sudah bukan jadi priority utama teman. Yang utama itu ya tetap harus ada sandang dan pangan. Tanpa sandang dan pangan kita nggak bisa gerak teman. Tidak bisa melakukan firman yang seperti Tuhan perintahkan bagi kita. Intinya itu teman-teman. Nah ini sebelum masuk ke draft lebih detail gitu, saya coba mau bacakan di kitab 1 Timotius teman-teman, ayat 6, 1 Timotius pasal 6 ayatnya 1 sampai 21 teman-teman. Ini saya bacakan. Semua orang yang menanggung beban perbudakan hendaknya menganggap Tuhan mereka layak mendapat segala penghormatan, agar nama Allah dan ajaran kita jangan dihujat orang. Jika Tuhan mereka seorang percaya, janganlah ia kurang disegani karena bersaudara dalam Nabi Isa ini, dalam firman Tuhan ini teman. Melainkan hendaklah ia dilayani mereka dengan lebih baik lagi,
Karena Tuhan yang menerima berkat pelayanan mereka ialah saudara yang percaya dan yang kekasih. Mengenai penyakit, bersilat kata, dan mengenai cinta uang. Nah ini yang kadang-kadang apa teman-teman? Mentor rohani kita, teman rohani kita, mentor rohani kita dan rohaniawan kadang-kadang relatif sekali tergantung orangnya teman. Jadi seolah-olah urusan ibadah itu ya dikaitkannya itu dengan ya seperti orang jual obat dan jual kecap gitu. Nggak ada yang ngaku dagang kecap itu nomor 2 gitu. Jadi ibadah itu seorang diperlakukan seperti itu teman-teman. Dan ibadah itu dikaitkannya dengan cinta uang gitu. Nah ini yang di judul itu dikatakan bahwa kita berpikiran tidak sehat dan hilang kebenarannya gitu. Karena teman rohani ya mentor rohani kita, rohaniawan kita bisa apa ya mengajak kita kok dengan pola-pola pikir yang seperti itu teman-teman, pola-pola pikir yang tidak sehat dan pola-pola pikir kehilangan kebenaran gitu. Itu bisa terjadi teman-teman, bisa terjadi. Tapi kadang-kadang Tuhan biarkan salah mengerti itu pada awalnya gitu teman-teman. Karena kalau tanpa ada kesalahan itu ya akhirnya ya bagaimana bisa lebih dalam mengenal-mengerti akan Tuhan gitu kalau tidak ada permulaan untuk memulainya gitu. Meskipun memulainya itu bisa dalam kondisi yaitu tidak sehat dan hilang kebenaran. Ya tapi nanti akhirnya toh Tuhan bisa bereskan itu, bisa benarkan. Jadi di sini dikatakan ajarkanlah, nasihatkanlah semuanya ini. Jika seorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut perkataan sehat, yakni perkataan Tuhan dan tidak menurut ajaran sesuai dengan ibadah kita, ia adalah seorang yang berlagak tahu, padahal tidak tahu apa-apa penyakitnya. Ialah mencari-cari soal dan bersilat kata yang menyebabkan dengki, cedera, fitnah, dan curiga. Nah ini teman-teman, ini saya kembalikan lagi. Waktu pengalaman saya pribadi karena saya itu kan mualaf itu bukan dari keluarga besar yang memang sudah lahir di dalam Tuhan, di dalam firman Tuhan itu. Saya kan bukan teman. Jadi akhirnya yang membawa saya masuk ke mencari Tuhan itu adalah ya teman rohani saya, mentor rohani saya, bahkan rohaniawan saya gitu. Yang terus menarik saya masuk sampai hijrah gitu dari adat istiadat menjadi dari adat istiadat tradisi menjadi ya belajar bertuhan dan bagaimana benar-benar menghidupkan Tuhannya, bagaimana menghidupkan firman Tuhannya gitu. Tapi ya kuncinya balik lagi teman, adalah seorang yang berlagak tahu padahal tidak tahu apa-apa penyakitnya, ialah mencari-cari soal yang bersilat kata yang menyebabkan dengki, cedera, fitnah, curiga. Percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Jadi waktu awal-awal seperti itu teman-teman. Jadi baik pengertian saya, baik bimbingan dari teman rohani saya, baik dari bimbingan mentor rohani saya, baik bimbingan dari rohani, seolah-olah kesannya memang semua ikut Tuhan, ibadah kepada Tuhan itu, menyembah Tuhan itu adalah ujung-ujungnya yang mencari keuntungan duniawi tadi teman. Awalnya begitu, dan itu yang menyebabkan saya tertarik teman. Kalau tanpa ada iming-iming itu, rasanya saya juga tidak mencari Tuhan itu. Jadi ya antara benar tidak benar teman. Tapi kalau setelah kita dewasa rohani, ya berarti waktu itu gitu teman rohani, mentor rohani dan rohaniawan saya ini kok jadi kayak di sini di firman ini seperti mencari-cari soal bersilat kata gitu. Jadi ya salah tapi ya dibenarkan gitu, dilanjutkan lagi gitu. Percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan kehilangan kebenaran yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Nah ini teman-teman, kalau kita camkan ibadah yang benar gitu, dalam pemikiran yang benar, dalam pemikiran yang sehat gitu, ya ibadah itu ya itu tadi katakan di ayat 6 dan 7, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Problemnya kita disertai rasa cukup tidak, biasanya kan tidak, kita menuntut pengen ini pengen itu gitu, jadi malah semrawut semua. Nah, sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar gitu. Jadi
diingatkan di firman bahwa kita datang dan kita lahir dan kita mati itu tidak bawa apa-apa, teman-teman. Asal ada makanan dan pakaian cukup. Nah ini mulai nih di kitab 1 Timotius pasal 6 ayat 8 aja udah mulai, teman-teman. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Lah, kalau kebutuhan katanya pemerintah, katanya orang dunia gitu, bahwa kebutuhan minimal primer manusia itu adalah bukan cuma makanan dan pakaian, tapi juga rumah, teman-teman. Rumah tinggal. Ya, rumah tinggal. Tapi kalau di sini tidak. Jadi dikatakan dalam firman, yang penting ada makanan dan pakaian. Berarti yang penting kebutuhan primer orang yang beribadah kepada Tuhan itu adalah urusan sandang dan pangan saja, teman. Pangan dan sandang saja. Papan itu bukan jadi primer itu. Nah ini yang mestinya kita apa tetap mau beribadah gitu? Apa kita tetap mau lanjut gitu? Nah kembali lagi ya, kalau memang beribadah itu dengan dirasai kalau disertai rasa cukup, ya memberi keuntungan besar gitu. Nah ya itu disertai rasa cukup itu kalau bicara dikaitkan dengan ayat yang ke-8, ya urusannya papan aja tidak dipersoalkan. Sedangkan orang dunia kan kalau tidak ada papan ribut, teman. Di sini dikatakan yang penting ada makanan pakaian udah cukup gitu. Papan itu masih bisa ngontrak, masih bisa ngekos gitu, masih bisa nuntut sana sini. Seolah-olah begitu. Jadi nggak mudah, teman. Mencari Tuhan itu ternyata bukan seperti yang kita bayangkan, yang bagaimana kita dapat backup untuk mendapatkan sukses duniawi. Bukan itu loh, teman-teman. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa, yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Nah firman di ayat 9 juga ingetin ini udah benar. Tetapi mereka yang ingin kaya, yang ingin itu ditanda diseruin, ingin kaya, bukan nggak boleh kaya. Kalau yang ingin kaya, ingin mencari kaya gitu. Nah ternyata jatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Itu orang yang ingin kaya, teman. Tapi bukan berarti firman atau Tuhan melarang kita kaya loh, teman. Ya selama kaya itu karena memang Tuhan tambahkan, ya kenapa tidak gitu? Ya karena memang Tuhan tahu bahwa orang hidup di dunia ini untuk melakukan kebenaran firman Tuhan pun butuh kaya, teman-teman. Tapi jangan sampai kaya itu diingini gitu, diingini. Kalau ingin kaya, atau ada juga istilah cinta uang, ya uang butuh gitu. Tapi kalau cinta uang jadi salah. Ya kaya itu butuh, tapi kalau ingin kaya itu juga jadi salah, teman-teman. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Nah ini jadi balik lagi nih. Jadi kalau bicara ingin kaya, ujung-ujungnya harus kaitannya dengan cinta uang. Nah di sini di ayat 10 diingatkan gitu. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uang lah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Jadi yang perlu teman-teman petik dari ayat dari 1 Timotius pasal 6 ayat 9 dan 10 itu, ya itu benar. Jadi kita hidup jangan sampai ingin kaya, tapi boleh kaya gitu. Kalau Tuhan tambahkan. Jangan sampai kita cinta uang, tapi kita butuh uang. Ya kalau Tuhan tambahkan. Jadi ingin kaya dan cinta uang itu tidak bisa. Tolong teman-teman camkan ini gitu. Jadi bukan berarti firman Tuhan atau Tuhan melarang kita kaya, tapi yang dilarang itu adalah ingin kaya. Itu jangan gitu. Bukan berarti kita nggak butuh uang, kita butuh uang, tapi jangan sampai cinta uang. Firman katakan seperti itu, teman-teman. Jadi teman-teman yang mesti ingat sendiri. Nah, ini dilanjut ke ayat 11-nya, teman-teman. Meskipun perikopnya berubah gitu. Pesan penutup. Kalau tadi yang di perikop sebelumnya ya judulnya mengenai penyakit bersilat kata dan mengenai cinta uang itu gitu. Kalau di sini yang di perikopnya 11 sampai 21 ini perikopnya pesan penutup. Tetapi engkau ini, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kerjalah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Di hadapan Allah yang memberikan hidup segala
kepada segala sesuatu dan di hadapan firman Tuhan gitu, yang telah mengikrarkan ikrar yang benar juga di muka Pontius Pilatus, usahakan kepadamu, turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela hingga pada saat Tuhan menyatakan dirinya, yaitu saat akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya yang penuh bahagia, Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat melihat Tuhan Allah itu. Dan memang manusia tidak dapat melihat Tuhan Allah. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini, agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Nah, ini kayaknya penting teman, di ayat 17 ini penting sekali teman-teman. Coba teman-teman simak. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini, agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tertentu seperti kekayaan. Jadi kekayaan itu adalah harapan yang tak tertentu teman-teman. Jadi ngapain gitu kekayaan diharapkan gitu, melainkan yang tentu itu pasti pengharapan kepada Tuhan Allah aja gitu ya, yang dalam kekayaannya, ke dalam kekayaan Tuhan Allahnya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Nah ini teman-teman, jadi ingin kaya itu salah, tapi kalau jadi kaya nggak apa-apa teman-teman, asal jangan kekayaan itu terjadi karena diingini gitu. Nah kalau diingini takutnya nanti kaitannya dengan cinta uang, jadi akhirnya apa-apa nomor satu uang gitu, karena cinta uang. Nah waktu cinta uang teman-teman, akhirnya tidak, Tuhan katakan tidak bisa orang menjadi dua hamba Tuhan sekaligus hamba uang, itu nggak mungkin gitu. Jadi pasti salah satu, kalau mau jadi hamba Tuhan ya hamba Tuhan, hamba uang ya hamba uang gitu. Nah itu yang jangan sampai kita menginginkan kekayaan dan ingin cinta uang sehingga harus cinta uang, ujungnya kehilangan Tuhan teman-teman. Jadi diingatkan di itu, peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi, dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Hidup yang sebenarnya bukan di dunia ini, tapi di akhirat nanti gitu. Hai Timotius, peliharalah apa yang telah dipercayakan kepadamu, hindarilah omongan yang kosong dan tidak suci, dan pertentangan-pertentangan yang berasal dari apa yang disebut pengetahuan. Nah ini kadang-kadang pengetahuan ini juga jadi bikin penyimpangan dengan firman Tuhan, karena pengetahuan tadi gitu. Nah ini firman udah ingatkan ya, jangan sampai kita hanya berpikir dan bertindak bukan karena perintah firman, tapi karena pengetahuan teman. Ini yang bahaya gitu. Karena ada beberapa orang yang mengajarkannya dengan demikian telah menyimpang dari iman, kasih karunia menyertai kamu. Jadi hati-hati aja teman. Kalau kita bicara rasional, pengetahuan itu kan rasional itu. Banyak hal pengajaran yang sifatnya rasional, akhirnya malah kita tidak bisa berbuat seperti yang Tuhan perintah dalam firman-Nya gitu. Nah ini saya sudah baca teman-teman satu kitab di dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 1 sampai 21. Saya langsung baca aja teman-teman di cerita lanjutnya di kitab Lukas pasal 9 teman-teman, ayat 57 sampai 62, supaya saya bisa langsung masuk ke draft gitu. Kitab Lukas pasal 9 teman-teman, ayatnya 57 sampai 62. Judulnya teman-teman, perikopnya, hal mengikut firman Tuhan gitu, kalau diuniversalkan. Ketika Nabi Isa dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Nabi Isa, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Jadi muridnya berkata bahwa dia mau ikuti Nabi Isa kemanapun juga Nabi Isa memberitakan kebenaran firman Tuhan Allah gitu. Nabi Isa berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi
dia, si Nabi Isa ini tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Berarti rumah, teman, nggak ada rumah. Nah, ini kalau kita simak ayat 58, teman, pada kitab Lukas pasal 9 ayat 58, sama aja, teman-teman. Kalau kita standarkan dari kebutuhan duniawi saat ini, harus ada sandang, pangan, dan papan. Fasilitas papan itu tidak ada, teman. Ya, mengikut dengan firman Tuhan, mengikut cara-cara Nabi Isa kerja gitu ya, memberitakan kebenaran. Itu ternyata Nabi Isa pun katakan begitu gitu, bahwa Nabi Isa berkata kepada murid-muridnya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang. Serigala mempunyai liang itu kan sebagai rumahnya, teman-teman. Burung-burung mempunyai sarang itu kan sebagai rumahnya si burung gitu. Tetapi dia sendiri tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Tapi dia sendiri, Nabi Isa sendiri, tidak memiliki rumah, teman-teman. Tidak ada facility papan. Berarti kan ikut Tuhan gitu, ikut perintah firman Tuhan, ikut ibadah Tuhan. Itu ujung-ujungnya, teman-teman, tidak pernah dijanjikan yang disebut keberuntungan duniawi tadi gitu. Tidak pernah dijanjikan itu gitu. Ya, yang dijanjikan oleh firman Tuhan, oleh Tuhan itu adalah bagaimana mendapatkan keselamatan di akhirat yang kekal gitu. Bukan suksesi duniawi yang sementara, bukan kebahagiaan duniawi yang sementara, bukan pembunuhan nafsu duniawi yang sementara. Tapi yang Tuhan inginkan itu adalah bagaimana mendapatkan keselamatan akhirat yang kekal, bagaimana mendapatkan damai sejahtera yang kekal di dalam surga, dan bagaimana dapat hidup bersama Tuhan di dalam surga. Itu yang Tuhan inginkan ini. Jadi beda sekali. Makanya di sini syaratnya kebutuhan primer untuk ibadah kepada Tuhan itu bukan tanpa papan pun tidak terlalu masalah, teman-teman. Yang penting ada makan, pakaian, makan, minum, dan pakaian. Jadi basicnya seperti awal lagi, teman-teman. Ikut Tuhan itu ya yang penting ada makan, minum, dan pakaian gitu. Intinya gitu. Papan ini tidak disebut, teman-teman. Ternyata sampai masuk ke dalam perjanjian kitab perjanjian baru pun ya Nabi Isa katakan seperti itu lagi, teman-teman, yang bahwa serigala itu punya rumah, ya liang kan, liangnya serigala. Burung itu punya rumah, apa sih, sarangnya gitu. Tapi manusia itu tidak punya gitu. Jadi ya berarti mobile aja gitu, aktivitinya. Yang penting bagaimana memberitakan kebenaran firman Tuhan kemana-mana gitu, teman, seolah gitu. Jadi kita nggak perlu tidak bisa diikat oleh apapun juga, teman-teman. Lalu ia berkata kepada seorang lain, ikutlah aku. Tetapi orang itu berkata, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan bapakku, orang tuanya gitu. Nah, tetapi Nabi Isa berkata kepadanya, biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Nah, ini memberitakan kebenaran firman Tuhan sampai di mana-mana, teman. Dan seorang lain lagi berkata kepada Nabi Isa gitu, aku akan mengikut Nabi Isa, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku. Nah, tetapi Nabi Isa berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Jadi nggak bisa ragu-ragu antara duniawi atau ikut Tuhan, ikut duniawi atau nggak bisa gitu. Firman katakan tidak bisa. Jadi kalau memang sudah memilih ikut Tuhan Allah, ya sudah, kita ikut Tuhan Allah aja. Tidak mungkin kita bisa menoleh ke belakang melihat duniawi lagi gitu. Nah, ini saya sudah bacakan di dua kitab, teman-teman, pagi ini. 1 Timotius pasal 6 ayat 1 sampai 21 dan kitab Lukas pasal 9 ayat 57 sampai 62. Nah, saya coba masuk langsung aja, teman-teman, ke draftnya gitu. Ke draftnya. Firman 1 Timotius pasal 6, teman-teman, ayat 5. Percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan hilang kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Banyak orang yang beranggapan ibadah adalah cara mencari Tuhan untuk mendapatkan keuntungan duniawi. Ya saya, teman-teman, salah satunya saya gitu. Saya mencari Tuhan itu ya untuk itu, teman-teman. Jadi waktu itu saya umur 40, ya kalau secara duniawi mungkin sudah di atas rata-rata teman-teman yang sudah umur 40 tahun gitu. Tapi kan mengalami persoalan, teman. Nah, waktu mengalami persoalan itu saya berubah seolah-olah jadi orang pandai gitu, sebenarnya seorang pintar. Ya wah, ini berarti kalau saya bisa mengikuti firman Tuhan, mengikuti Tuhan gitu, ya berarti saya akan lebih sukses lagi dibanding saya tidak mengandalkan Tuhan sebelum umur 40.
Pola awalnya mikirnya gitu teman-teman. Jadi ikut Tuhan itu bukan karena memang pribadi mau ngikutin benar-benar apa yang benar gitu. Tapi yang saya tangkap itu waktu itu ya berpikiran tidak sehat teman-teman, dan tidak dasarnya dari dasar-dasar kebenaran teman-teman. Jadi ya saya berpikir dengan mengharapkan sukses duniawi bukan keselamatan akhirat gitu, dan juga ya tidak berpikir bahwa hidup itu harus benar seperti yang diperintah peraturan oleh firman. Sama sekali tidak mikir begitu teman. Jadi kembali lagi intinya, banyak orang yang beranggapan ibadah adalah cara mencari Tuhan untuk mendapatkan keuntungan duniawi. Saya itu salah satunya. Tapi saya percaya teman-teman juga banyak yang masih salah pengertian teman-teman. Masih masih berpikir tidak sehat, dan juga masih hilang kebenaran yang Tuhan maksud, yang apa benarnya seperti apa gitu. Nah ini yang teman-teman harus pelajarin. Makna ibadah adalah mencari Tuhan agar kita dapatkan keselamatan hidup yang kekal. Jadi makna ibadah itu teman-teman yang benar, bukan yang seperti saya waktu awal mencari keuntungan duniawi gitu. Beribadah ke Tuhan itu dengan mengenal firman Tuhan, dengan mampu menghidupkan roh Tuhan sehingga mampu mengerti firman Tuhan, karena menghidupkan roh Tuhan sehingga mampu melakukan firman Tuhan itu, dengan tujuan itu pengennya ya keuntungan duniawi. Tapi ternyata salah teman-teman. Ya pola-pola seperti saya itu berarti berpikirannya tidak sehat, dan ya hilang dari dasar kebenaran yang Tuhan rancang kehendaki untuk hidup saya gitu teman. Ini jadi diingatkan lagi, yaitu maka ibadah adalah mencari Tuhan agar kita dapatkan keselamatan hidup yang kekal, karena dari sisi kekekalan tidak dibutuhkan hanya keuntungan duniawi yang berupa kesuksesan dan kebahagiaan serta pemenuhan nafsu duniawi, tetapi prinsip kekekalan adalah di dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 7 teman-teman. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Jadi kalau cerita orang yang firman katakan kita lahir tidak bawa apa-apa, ya kita meninggal juga rasanya tidak ada yang dibawa, kita dibawa dikubur atau dibakar dengan tidak membawa apa-apa teman-teman gitu. Jadi firman di 1 Timotius pasal 6 ayat 7 itu mengingatkan itu gitu, bahwa ikut ibadah dengan Tuhan itu bukan mencari keuntungan duniawi, karena parameternya kita datang ke dunia ini tanpa membawa apa-apa, dan waktu kita meninggalkan ke dunia ini juga tidak membawa apa-apa juga teman-teman. Jadi prinsip rohani itu seperti itu, prinsip Tuhan itu seperti itu gitu. Kenapa? Karena buat Tuhan dunia ini adalah sementara sekali teman, adalah tempat proses bagaimana untuk menentukan posisi kita di akhirat nanti. Nah, kalau dunia ini secara rasio kan ditentukannya kan 70-80 tahun teman. Tapi kalau kita bicara alam kekal yang Tuhan maksud di akhirat, itu kan tidak ada batas teman-teman. Tidak ada batas 70-80 tahun itu. Nah, kalau kita perbandingkan 70-80 tahun dengan kekekalan, ya 70-80 itu ya sekejap mata juga tidak teman-teman. Ya apa sebentar sekali gitu. Makanya Tuhan selalu katakan, firman Tuhan selalu katakan, hidup di dunia ini ya cuma sekejap gitu. Ya dalam sekejap lewat gitu. Ya karena 70-80 tahun itu apabila dibandingkan kekekalan memang sekejap teman. Tidak bisa dikategorikan berapa lama, tapi sekejap gitu. Prinsip ibadah di 1 Timotius pasal 6 ayat 8 dan 10. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Nah ini yang tadi saya katakan, standar di bawah kebutuhan primer dunia gitu. Ya karena di dunia itu butuh sandang, pangan, dan papan. Sedangkan di sini cuma dikatakannya asal ada makanan dan pakaian, asal ada pangan dan ada sandang, cukup. Lah papannya di mana gitu. Nah ini firman Tuhan katakan bahwa papan itu bukan yang utama. Apalagi kalau kebutuhan sekunder dan tersier gitu. Nah, kalau kita udah ngerti seperti ini, apa kita jadi nggak kacau sendiri teman? Nyari Tuhan itu sadar ke sih gitu? Kan berarti parameternya bukan itu. Nyari Tuhan itu kalau yang sehat dan tidak lepas dari kebenaran firman Tuhan, yaitu bagaimana caranya ya ikut Tuhan itu ya untuk melakukan firman Tuhan supaya kita selamat, dan juga ya bagaimana mentaati mengasihi Tuhan secara lebih dengan
ya Tuhan minta kita mengajarkan kebenaran firman Tuhan kepada orang lain gitu, kepada sesama kita. Kalau kita sebagai pengusaha atau orang karir bukan mengajarkan teori firman Tuhan atau teologi, tapi yang kita ajarkan itu adalah bagaimana memberitakan kesaksian hidup kita bersama Tuhan di dalam firman Tuhan. Itu yang Tuhan ingin gitu. Jadi Tuhan inginkan dari kita itu cuma dua. Satu, bagaimana kita diselamatkan dengan melakukan firman Tuhan. Dan kedua, bagaimana mengajarkan firman Tuhan, memberitakan firman Tuhan untuk menyelamatkan sesama kita. Lalu buat Tuhannya apa? Nggak ada, teman-teman. Tidak ada, Tuhan tidak butuh kita gitu. Jadi kita yang butuh Tuhan, satu, melakukan firman Tuhan untuk kita diselamatkan, dan Tuhan minta kita mengajarkan atau memberikan kebenaran firman Tuhan untuk bisa menyelamatkan sama kita. Itu jadi manusianya semua, teman kita dan sama kita yang dibutuhkan untuk bisa masuk ke dalam apa yang Tuhan rancang dan kehendaki. Dari situ aja tidak ada. Tuhan cuma pengen sekali supaya kita bisa bareng-bareng sama Tuhan di akhirat, di dalam surga nanti, teman-teman. Jadi di sini dibuktikan bahwa ibadah itu bukan mencari keuntungan gitu, tapi ibadah itu bahkan lebih rendah daripada syarat-syarat duniawi yang keluarga yang kebutuhan primer tadi, dan sandang, pangan, dan papan. Ternyata papan itu juga masih diabaikan tuh kalau kita mencari Tuhan gitu. Terlebih kebutuhan sekunder dan tersier. Tadi saya udah katakan, papan aja nggak dilayanin, apalagi sekunder dan tersier yang tadi saya jelaskan. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Nah, ini tadi dikatakan, teman, yang kita perlu garis bawahi adalah ya kita ini jadi kaya. Kita ini boleh kaya, tapi jangan sekali-kali kita ingin kaya, teman. Kita kalau bisa harus kaya, teman, tapi jangan mengingini kekayaan itu gitu. Nah, bagaimana caranya? Caranya kembali lagi dikunci di kitab Matius pasal 6:33, dan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka kekayaan itu, keperluan duniawi itu, kebutuhan pangan, minum, makan, minum, dan pakaian itu adalah yang Tuhan tambahkan nanti, teman. Jadi bukan makanan, minuman, pakaian, dan harta, tahta itu adalah yang kita cari, bukan, teman. Tapi itu ya adalah yang kekayaan itu adalah yang ditambahkan oleh Tuhan itu, sehingga kita bisa sampai kita meninggal dunia tidak mengingini kekayaan, teman. Jadi bukan berarti firman Tuhan atau Tuhan melarang kita kaya. Tuhan, firman Tuhan menyarankan kita kaya, teman, tapi kaya dengan cara yang benar, kaya bukan dengan cara mengingini gitu. Begitupun soal uang, teman. Ya, Tuhan katakan mamon itu berguna, teman, untuk kebenaran firman Tuhan itu berguna gitu. Tapi bukan berarti kita harus mencintai uang gitu. Jadi di Timotius ini, di kitab 1 Timotius ini yang teman-teman mesti camkan itu adalah ya di kitab 1 Timotius pasal 6 ini yang perlu dicamkan itu dari ayat 8 sampai 10 adalah dua hal, teman. Bagaimana kita jangan sekali-kali mengingini kaya. Yang kedua, jangan sekali-kali kita cinta uang. Karena dua hal tersebut yang bisa menjatuhkan kita menyimpang dari ya itu yang tadi bicara, jadi pikiran kita tidak sehat, ya yang namanya kita jadi hilang dari jalur kebenaran firman Tuhan gitu. Nah, itu yang bahaya itunya, teman-teman. Jadi teman-teman camkan ini di kitab 1 Timotius pasal 6 ayat 8-10 itu ada dua hal ya, istilah ingin kaya itu jangan sampai kita mengingini kekayaan, jangan sampai kita cinta uang gitu. Tapi kita bahkan firman Tuhan dan Tuhan memerlukan ya kita kaya untuk menjadi alat Tuhan gitu. Begitupun soal uang, teman. Kita butuh uang, butuh mamon gitu. Ya kita bahkan bisa memperbudak uang untuk apa yang Tuhan rancang dan inginkan gitu. Jadi seperti itu, kaya dan uang itu butuh, teman, tapi bukan berarti harus diingini atau harus dicintai gitu. Hal mengikut firman Tuhan dalam kitab Lukas pasal 9 ayat 58, Nabi Isa berkata, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia, si Nabi Isa-nya, tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Ya, kebutuhan papan atau rumah
tidak terpenuhi. Ya, hanya yang diperlukan oleh Nabi Isa itu hanya bicara kebutuhan dari sisi sandang dan pangan saja, teman-teman. Tadi saya udah jelaskan gitu. Jadi kembali lagi, ya apabila kita parameternya ingin beribadah kepada Tuhan, apabila kita percaya Tuhan, apabila kita mengasihi Tuhan, ya kita balik lagi, kita harus taat melakukan firman Tuhan. Nah, untuk melakukan firman Tuhan, teman-teman, ternyata tidak butuh hal-hal yang berbau soal menimba keuntungan dari sukses duniawi, bahagia duniawi, barang-barang duniawi. Itu tidak dibutuhkan semua, teman. Itu bukan dari sisi rohani, dari sisi firman Tuhan, dari sisi Tuhan. Hal-hal duniawi itu bukan keuntungan gitu. Jadi yang Tuhan butuhkan itu justru bagaimana caranya. Yang paling dasar itu, kebutuhan dasarnya itu adalah hanya dua gitu. Ya, kalau zaman kita perjanjian lama sering nyebutnya makan, minum, dan pakaian. Nah, ini juga sama, temannya. Yang dibutuhkan itu cuma soal pangan dan sandang gitu. Papan itu tidak. Karena begitu kita menuntut kebutuhan papan, yang dikuatirkan itu ada tuntutan lain dalam dunia itu, ya urusan sekunder dan tertiernya, teman, akan kebawa ke situ. Jadi bagaimana caranya kita hidup dalam kondisi yang seperti Nabi Isa katakan, ya cuma cukup makan dan pakaian saja, makan, minum, dan pakaian saja. Tetapi dalam cerita kepemilikan duniawinya, ya kita harus kaya, teman-teman. Kita harus mempunyai uang gitu. Nah, nanti kekayaan dan uang kita ini kita pakai sebagai alat Tuhan untuk yang itu. Ya, bagaimana kita melakukan firman Tuhan sampai kemana-mana, memberitakan kebenaran firman Tuhan sampai di mana-mana, dan juga sekaligus kita bagaimana memberitakan menyaksikan kebenaran firman Tuhan itu dengan menceritakan kesaksian hidup kita bersama Tuhan dan dalam firman Tuhan itu ke sesama kita, teman-teman. Ya sampai di mana-mana juga gitu. Jadi akhirnya kita melakukan firman sampai di mana-mana, dan kita mengajarkan, memberitakan kebenaran firman Tuhan ya sampai di mana-mana. Nah, untuk sampai di mana-mana ini, teman-teman, dalam hal melakukan firman Tuhan atau mengajarkan, memberitakan kebenaran firman Tuhan sampai di mana-mana. Di mana-mana ini, teman-teman, akan efektif sekali apabila kita kaya gitu. Apabila kita mempunyai uang itu. Tapi jangan sampai Tuhan ingatkan, ya jangan sampai kita ingin kaya gitu. Jangan sampai kita cinta uang. Begitu ada ingin kaya dan cinta uang, ujung-ujungnya, teman-teman, fungsi kaya dan uang ini tidak bisa dimanfaat secara maksimal, teman-teman. Ya bagaimana menjadi alat Tuhan untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan sampai ke sesama kita, sampai di mana-mana. Udah nggak bisa, karena kaya dan uang tadi sudah kita simpan di deposito, teman-teman. Sudah tidak bisa kemana-mana. Yang namanya kaya itu sudah, dan uang itu sudah diinvestasikan menjadi aset-aset gitu. Ya udah nggak bisa kemana-mana. Bagaimana bisa dipakai untuk menjadi alatnya Tuhan dalam hal melakukan kebenaran firman Tuhan sampai di mana-mana, dan memberitakan kebenaran firman Tuhan untuk sesama sampai di mana-mana. Udah nggak bisa, karena sudah habis ya kayanya itu diinvestasikan ke dalam bentuk-bentuk aset atau deposito, sehingga kita sudah tidak merasa beruang lagi, teman-teman. Nah, itu bahayanya ingin kaya dan cinta uang itu, ya begitu, teman-teman. Akhirnya kebutuhan ibadah kita kepada Tuhan dikalahkan gitu. Ya, jadi dianggap malah melayani pola-pola rohani itu dianggap tidak sehat dan juga tidak benar. Ya karena memang jadi ya pengetahuan tadi gitu yang menyebabkan kita jadi kacau tuh, teman-teman. Ibadah yang Tuhan kehendaki adalah seperti dalam kitab Lukas pasal 9 ayat 60. Biarlah orang mati, kuburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Nah, ini tadi saya katakan di mana-mana ini butuh, teman, butuh kaya dan butuh uang gitu. Di mana-mana gitu. Ini yang harus kita camkan seperti itu, teman-teman. Nah, terus Lukas 9 ayat 62 firman katakan juga, setiap orang yang siap untuk membaca tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Kita tidak dapat menduakan hati kita, teman, antara kepentingan hal duniawi dan hal rohani, teman. Hal bagaimana kita mencari target sukses duniawi, bahagia duniawi dan pembunuhan nafsu duniawi, itu dari sisi duniawinya, teman-teman. Nah, sedangkan dari sisi akhiratnya yang Tuhan inginkan kita mendapatkan keselamatan akhirat, damai sejahtera di akhirat, dan juga bagaimana hidup bersama Tuhan di akhirat. Ini
Dua ini antara duniawi dan rohani ini bertolak belakang, teman-teman. Satu keinginan duniawi seperti itu, satu keinginan Tuhan seperti ini. Ini yang nggak bisa kecampur, teman-teman. Jadi ya tetap kita tidak bisa mendua hati. Kalau memang kita sudah memang tahu gitu, tahu apa mampu mengerti apa rancangan kehendak Tuhan, ya kita mesti milih yang Tuhan perintahkan itu apa. Ya kembali lagi, teman-teman, ibadah kepada Tuhan itu jadi kuncinya bukan mencari keuntungan duniawi, tapi ya mencari keselamatan akhirat, teman-teman. Bukan mencari kesusahan duniawi, tapi bagaimana mendapatkan keselamatan akhirat nanti gitu. Nah, ini saya sudah bacakan semua, teman-teman, isinya apa yang saya alamin dalam kitab 1 Timotius pasal 6 ayat 121 dan kitab Lukas pasal 9 ayat 572 dengan temanya, teman-teman. Kalau kita kaitkan temanya, banyak orang berpikiran tidak sehat dan hilang kebenaran. Berarti ya orang itu cara berpikirnya itu bukan dari sisi yang Tuhan pikir, rasakan dan kendaki, tapi ya banyak yang tidak sehat itu dan hilang kebenaran itu karena manusia itu lebih berpikir dari sisi pikiran perasaan kendaknya manusia itu sendiri. Ini tidak lepas kemungkinan yang saya alami, teman-teman, dari teman rohani saya. Kadang-kadang juga bisa berpikir tidak sehat dan hilang dari kebenaran. Teman rohani saya loh, teman. Bahkan bukan teman rohani saya gitu. Yang namanya mentor rohani saya, teman-teman. Ya bertahun-tahun, banyak orang loh, tidak cuma 1-2 orang. Jadi dari sekian banyak mentor rohani saya, rasanya tetap ya tidak sehat dan hilang kebenaran. Kenapa? Loh, karena yang saya diajar itu seolah kembali lagi di-accuse bahwa saya boleh mengharapkan Tuhan itu sebagai sumber keuntungan duniawi gitu, teman. Berarti kan salah kalau saya sekarang sudah lebih mengerti akan firman Tuhan. Ini berarti caranya mentor rohani saya salah gitu. Begitupun rohaniawan saya juga bisa salah kaprah, teman. Kenapa rohaniawan, mentor rohani, teman rohani bisa salah kaprah gitu? Bukan mereka maksudnya jahat, teman. Karena kembali lagi pengetahuan gitu. Ya, pola pikir rasio, pikiran perasaan kehendak manusia itu kan berbeda, teman. Kalau tidak benar-benar kuat dengan didasari pikiran perasaan kehendak Tuhan, ya akhirnya yang timbul itu pengetahuan. Nah, pengetahuan itu bicara pikiran perasaan kehendak manusia, teman. Nah, satu-satunya untuk bisa merubah pikiran perasaan kehendak manusia itu menjadi pikiran perasaan kehendak Tuhan, tidak ada cara lain, teman. Hidupkan roh Tuhan gitu. Ya, hidupkan roh Tuhan. Untuk bisa menghidupkan roh Tuhan itu ya butuh satu keintiman, butuh ketaatan, butuh kedalaman pengenalan, butuh keberanian melakukan, sehingga kita beriman, sehingga kita benar-benar bisa mampu menghidupkan roh Tuhan. Waktu kita hidupkan roh Tuhan, kita jadi mengerti, teman, ya, bukan dari pikiran perasaan kehendak manusia, bukan dari kita, tapi kita jadi mampu mengerti pikiran perasaan kehendak yang dari Tuhan. Nah, ini jadi tidak di sini katakan tidak sehat, ya kalau kita bicara dari versi pikiran perasaan kehendak Tuhan, yang berarti jadi bukan tidak sehat, tapi jadi sehat dan tidak hilang dari kebenaran, kadang ada di dalam kebenaran, teman. Nah, itu kuncinya di sini, teman. Jadi kita butuh firman Tuhan yang dihidupkan oleh roh Tuhan. Kita butuh roh Tuhan juga untuk berani melakukan firman Tuhan, teman. Jadi semua itu ujungnya kita butuh firman Tuhan, kita butuh roh Tuhan, kita butuh iman, sehingga kita benar-benar tidak kehilangan kesehatan kita, dan juga kita tidak hilang dalam kebenaran yang Tuhan inginkan. Oke, teman-teman, see you, bye-bye.